Kata-kata Bai Guanxing segera mengingatkan Qin Yichen pada kerumunan. Ya, boneka itu tidak bodoh. Apakah itu bakat boneka yang dapat bertahan selama berabad-abad, atau hanya beberapa umpan meriam untuk menguji kota putra Baize? Boneka itu, boneka terkuat yang menyerang balik boneka pertama, pasti tidak mampu melakukannya. Tanda seru. Itu adalah pria yang benar-benar kuat. Bahkan Qin Yichen tidak bisa lagi menganggap boneka itu sebagai boneka yang mengunyah tuannya dan mengembalikan tulangnya. Dan Bai Guanxing benar. Boneka itu menyadari identitas aslinya, terutama identitas asli Bai Guanxing, dan datang ke kota untuk bunuh diri, yang tampaknya merupakan pilihan terbaik. Inilah yang dilakukan Yuan Tiandi pada saat itu. Yuan Tiandi mungkin tidak menaruh perhatian padanya pada awalnya, tetapi hanya menganggapnya sebagai semut yang lebih ceroboh. Tetapi karena Kaisar Yuan Tian menganggapnya sebagai duri dalam daging, dia tidak lagi peduli tentang apa yang disebut kesenjangan generasi antara kaisar yang bermartabat dan menantu laki-laki Yu Tian, tetapi ingin langsung membunuhnya dengan guntur. Waktu terbaik untuk memotong gulma dan akarnya adalah ketika gulma baru saja mulai tumbuh. Tapi Yu Qianer sangat terkejut. Jika kamu berkata begitu, boneka, mengapa kamu tidak datang lebih awal? Apakah Anda harus sampai pada titik bahwa Anda telah menderita 2 kali berturut-turut, ditampar 2 kali di wajah oleh putra Baize, dan merampok arai pembunuh realem kaisar dan boneka kaisar realem sebelum Anda secara pribadi mengambil tindakan? Apakah Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan jika Anda tidak dipukuli? Yu Qianer tahu bahwa boneka itu pasti bukan orang bodoh yang menghadapi wajah Bai Guanxing dengan bingung. Jadi dia sangat bingung. Apakah putra Baize benar-benar sampai pada titik di mana dia bisa mengucapkan kata-katanya? Putra Baize berkata kapan boneka itu akan menyelesaikan perhitungannya dan boneka itu akan datang? Tentu saja, Bai Guanxing tidak memiliki kemampuan ini. Menjadi brilian, itu tidak berarti bahwa dia dapat mempengaruhi pikiran orang lain. Belum lagi dia tidak berhadapan langsung dengan boneka itu. Alasan mengapa Bai Guanxing berani melakukan ini, bahkan bisa meraih boneka itu 2 kali, adalah karena sebelum Kaisar Boneka, dia seharusnya sibuk membersihkan istana iblis kuno, kan? Yu Qianer terkejut, ya. Dia hampir melupakan istana iblis kuno. Tepatnya, istana iblis kuno tampaknya menjadi kekuatan terkuat untuk memasuki kota Wuxin. Pamor kedua nenek moyang penyihir itu tidak perlu dipertanyakan lagi, apalagi Uchiro Emas bukanlah seorang jenderal. Dan untuk apa pengadilan iblis kuno membobol kota Wuxin? Dia tampaknya memiliki tujuan yang sama dengan putra Baize, dan bahkan dengan Yu Qianer, dan bahkan ambisi yang lebih kuat. Boneka itu perlu menghentikan mereka, jadi tentu saja dia harus menghentikan istana iblis kuno. Singkatnya, istana iblis kuno telah menyeret boneka itu, dan ini memberi Bai Guanxing kesempatan untuk melewatkannya. Tapi Yu Qianer masih heran, karena ini sama sekali bukan kebetulan, tetapi putra Baize sudah menghitungnya. Meskipun kedengarannya sederhana, musuh dari musuh juga adalah musuh. Dan Senipe dan Clam bersaing untuk keuntungan nelayan. Tetapi karena kesederhanaan itulah yang membuat Yu Qianer merasa luar biasa. Sederhana untuk mengatakannya, tetapi pada kenyataannya, ini adalah strategi, seperti seni perang. Jika berbicara tentang seni perang, setelah perjuangan selama ratusan juta tahun, dapat dikatakan bahwa studi tentang seni perang-perang oleh klan kekaisaran dari semua pihak telah mencapai ekstrim. Keturunan klan kekaisaran dapat menjadi bawahan klan. Zhongzhang Daoge menemukan strategi perang apapun. Tetapi jika Anda membaca buku-buku militer di mana-mana dan Anda dapat menggunakan tentara seperti dewa, tidak akan ada 4 kata seperti tentara di atas kertas di dunia ini. Semuanya sederhana untuk dikatakan, tetapi itu benar-benar dilakukan. Setelah boneka benar-benar dapat mengambil 2 boneka di depan boneka, boneka itu harus menargetkannya. Ini adalah kemampuan putra Baize. Aku berkata Bai Darah, mengapa kedua penyihir leluhur itu sederhana? Kali ini, di mana kamu berdiri? Leluhur Bai Darah juga ingat. Dia tidak setuju, dan dia bahkan tidak menyenangkan putra Baize lagi. Tetapi setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata, jika bukan karena leluhurnya. Penyihir, aku benar-benar tidak akan berani berdiri di sisimu. Tampaknya leluhur Bai Darah tahu tentang kontrak surga. Sebenarnya, pertempuran ini jauh lebih mengancam dalang daripada ke istana iblis kuno. Tapi karena aku penyihir leluhur, maka cobalah. Aku tidak memiliki 10 tua dari keluarga gagak emas, dan memiliki latar belakang hantu perempuan ini. Jika aku tidak mengantre, apalagi daging, aku bahkan tidak bisa minum sup. Leluhur berdarah sangat sadar diri. Mengapa Yu Qianer berani berbicara dengan Bai Guanxing dengan transmisi suara sebelum memenangkan harta karun setelah membunuhnya? Itu karena meskipun dia luar biasa dalam kekuatan, dia tidak memiliki dukungan, atau dia bersedia menariknya, yaitu cabang zaitun yang dilemparkan ke atasnya. Leluhur Bai Darah tidak mau membungkuk untuk mengambilnya, dan dia meremehkannya Gu. Setiap orang memiliki cerita dan aturannya sendiri. Leluhur Bai Berdarah sangat patuh, setidaknya mematuhi aturan mereka sendiri. Oke,
Peluang menang sedikit lebih baik. Bai Guanxing tersenyum dan mengangguk. Tidak diragukan lagi adalah hal yang baik untuk memiliki leluhur bayi darah bergabung. Sejak itu, Bai Guanxing mulai bersiap dengan Qin Yichen. Sedangkan untuk Yu Qianer, dia bahkan tidak melihatnya. Yu Qianer selalu merasa ada sesuatu yang salah. Ada semacam kehilangan yang tidak dapat dijelaskan karena diabaikan. Bahkan jika dia tidak setuju, bukankah itu layak untuk ditanyakan? Namun, Yu Qianer tidak berbicara. Karena dia mengerti bahwa kontrak surga yang dia tanda tangani tidak hanya untuk menyakiti kerumunan Qin Yichen, tidak harus bergandengan tangan dengan Qin Yichen. Bahkan Yu Qianer hampir lupa bahwa dia adalah murid Jiu Yu, jadi dia harus berdiri di seberang putra Baize. Tapi melihat pelangi ilahi Qin Yichen yang jauh, mata aprikot Yu Qianer, yang tidak glamor, menunjukkan secercah cahaya yang tampaknya dimiliki oleh makhluk. Apakah dia mengakuinya atau tidak? Ketika dia tidak puas dengan Bai Guanxing yang mengabaikannya, sikapnya sebenarnya telah berubah. Memang benar bahwa Anda ingin dapat memegang paha Anda dengan kecerdasan. Tetapi Yu Qianer berpikir itu lebih dari itu. Karena putra Baize membawa kelompok status, kualifikasi, dan kekuatan ini, yang jauh darinya. Tapi dia seperti pria sejati. Sahabat bahkan bisa saling mengadu. Ketika tiba saatnya untuk membawa boneka kerajaan kaisar, Dewa Pedang Bawaan tidak ingin bersembunyi di belakang putra Baize. Ketika tiba waktunya untuk meledakkan kekuatan tempur, Kaisar Iblis Yao Yue Kong selalu berani. Pada saat yang sama, tempat yang bersinar di kota Wuxin. Kecemerlangan turun seperti air terjun, seolah menutupi langit dan matahari. Tetapi ketika Anda melihat ke atas, itu adalah cabang dari pohon suci. Pohon suci itu begitu megah sehingga semua pembangkit tenaga listrik di bawah pohon itu tampak sangat kecil. Pohon suci ini melintasi langit dan bumi, seperti tulang punggung kota Wuxin, dan lebih seperti urat nadi utama, terletak di tanah kota Wuxin. Tetapi jika dilihat lebih dekat, terungkap bahwa pohon suci ini tidak lahir secara alami, tetapi diciptakan. Pohon suci bukanlah pohon, meskipun merupakan bagian besar dari kota Wuxin, tetapi akar yang terkubur di bawah pohon suci itu seperti pipa, dan energi di dalam pipa itu agung, memberi nutrisi kecemerlangan yang berasal dari pohon suci. Dan di pipa-pipa itu, ada yang mengalir seperti kabut berubah menjadi air keruh, dan cukup kental, seperti bubur kental. Tetapi jika pipanya dipotong, Anda bisa melihat aliran kental seperti kabut dan bubur. Akan ada berbagai wajah dengan ekspresi berbeda dan ekspresi yang sangat menyakitkan.